Kalau sebelumnya kita membahas persamaan trigonometri berbentuk kuadrat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Jadi dia tidak berbentuk kuadrat, tapi ini lebih menantang daripada bentuk yang sebelumnya. Sebagai soal pengantar, saya buat soal di sini. 4 akar 3 sin X dikurang 4 cos X sama dengan 4 akar 3. Pertanyaannya, berapakah nilai X? Seandainya X itu di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Menyelesaikan soal ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus berikut. Kalau A cos X itu yang ditambah dengan B sin X digantikan oleh K cos X dikurang alfa. Bisa kita lihat yang tadinya ada dua suku trigonometri, ada cos dengan sin, sekarang tinggal hanya cos saja. Jadi kita ganti A cos X tambah B sin X dengan K cos X dikurang alfa. Ini penggantinya. Tapi muncul pertanyaan, bagaimanakah mencari K dan alfanya? K itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Bentuk ini mengingatkan kita ke bentuk Pitagoras. Ya, dan memang dari situlah sumber rumusnya. Kemudian, alfa itu adalah arcus tangen dari B per A. Arcus tangen B per A. Ingat, kalau tangen itu bisa diartikan sebagai sinus per cos. Jadi, perhatikan koefisien dari sinus, perhatikan dari koefisien daripada cos. Perhatikan koefisien sinus, yaitu B. Perhatikan koefisien cos, yaitu A. Nah, itulah alasan kenapa ini jadi B per A. Ya. Inilah rumus untuk mencari K dengan alfa. Sekarang kita akan kembali ke contoh soal yang tadi itu. Jadi kita buat dulu dia menjadi berbentuk umum. Ya, di awal-awal biar aja kita agak lebih pelan bekerja supaya kita lebih paham benar. Kita akan membicarakannya dengan lebih dalam. Lihat rumus umumnya cos duluan, maka cos saya tulis duluan. Suku yang mengandung cos. Negatif 4 cos X ditambah 4 akar 3 sin X. Bagian ini nanti yang akan kita ganti. Ini sama dengan 4 akar 3. Ya. Bisa kita lihat di sini, A-nya negatif 4. Koefisien cos X-nya negatif 4. Koefisien dari sin X-nya B, 4 akar 3. Kemudian kalau kita mencari K, maka K akan sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. A-nya berapa? Negatif 4. B-nya berapa? 4 akar 3. Ya. Dikuadratkan juga. Negatif 4 dikuadratkan, itu 16. 4 akar 3 dikuadratkan, 4 dikuadratkan 16, akar 3 dikuadratkan 3. 16 ditambah 16 3. Atau 3 kali 16 ditambah 1 kali 16. Ini menjadi 4 kali 16. Ini menjadi akar 4 kali 16 menjadi 2 kali 4, kita dapat 8. Itulah mencari K. Sekarang kita masih membutuhkan alfa. Jadi kita akan mencari alfa. Alfanya berapa? Kita menggunakan rumus arcus tangen. Arcus tangen B per A. B. Apa itu B? B itu adalah koefisien dari suku yang mengandung sin. 4 akar 3. Per A. Apa itu A? Koefisien dari cos. Koefisien dari suku yang mengandung cos. Negatif 4. Ya, kita dapat kalau alfa itu adalah arcus tangen 4 akar 3 per negatif 4. Ini bisa disederhanakan menjadi arcus tangen negatif akar 3. Ya.
Jadi, maksudnya persamaan ini adalah tangen alfa sama dengan negatif akar 3. Ya. Tangen berapakah supaya negatif akar 3? Kita perhatikan tangennya bertanda negatif. Kita perhatikan tangennya bertanda negatif. Tangen bertanda negatif kalau dia di kuadran 2 atau di kuadran 4. Apakah dua-dua kuadran ini kita gunakan? Tidak. Ya. Jadi bagaimana dong? Kita lihat kembali soalnya. Lihat, di soal suku yang mengandung sin positif. Lihat 4 akar 3. Suku yang mengandung cos berkoefisien negatif 4. Negatif. Sinnya positif, cosnya negatif. Itu ada di kuadran 2. Jadi, kuadran yang kita pakai adalah kuadran yang kedua. Ya, jadi hati-hati di bagian ini. Kuadran yang kita pakai adalah kuadran yang kedua. Ini yang kita pakai. Ini tidak kita pakai. Terus, akar 3 itu adalah tangen dari. Kalau di kuadran pertama itu adalah tangen dari 60 derajat. Jadi karena sasaran kita adalah kuadran 2, maka sudutnya itu adalah 180 kurang. 180 kurang berapa? Yang di kuadran pertama itu 180 dikurang 60. Kita dapatlah 120 derajat. Inilah yang menjadi alfa. Jadi kembali ke rumus utama. Rumus utama pengganti persamaannya tadi K cos X kurang alfa. Ya, biar aja saya tulis ulang. Kembali kita ke rumus K cos X dikurang alfa. K-nya berapa? K-nya sudah dapat tadi 8. Masuk cos, masuk sudut X, kemudian masuk alfa. Alfanya udah dapat barusan. Berapa? 120 derajat. Ya. Kebetulan soalnya itu tadi dibuat sama dengan 4 akar 3. Maka ini akan menjadi sama dengan 4 akar 3. Kalau kita sederhanakan lebih lanjut, kita akan dapat cos X dikurang 120 derajat sama dengan 4 akar 3 dibagi 8. 4 akar 3 dibagi 8, kita dapat setengah akar 3. Setengah akar 3, itu cosnya berapa? Setengah akar 3 itu adalah cos dari 30 derajat. Cos dari 30 derajat. Jadi, kalau kita selesaikan, karena ini menggunakan cos, berarti ada dua rumus. Rumus pertama, X dikurang 120 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K-nya negatif 1, tidak memenuhi. Ingat, batasnya tadi 0 derajat. Itu sudah negatif hasilnya. Apalagi kalau misalnya kita pakai negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kalau K-nya 0, kita dapat 150 derajat. Ini boleh. Kalau K-nya 1, udah 360 tambah 150. Udah tidak memenuhi lagi. Karena batas tadi paling besar 360 derajat. Kemudian, kita udah boleh beranjak ke rumus yang kedua. S kurang 120 derajat. Ininya sekarang dinegatifkan. Negatif 30 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kalau hanya X di ruas kiri, kita dapatlah di sini 90 derajat. Negatif 30 ditambah 120 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita ambil K-nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, memberikan hasil negatif. Udah tak memenuhi. Kalau K-nya 0, kita dapat X-nya 90 derajat. Kalau K-nya 1, 2, dan 3, dan seterusnya, udah tidak memenuhi. Jadi, udah bisa kita simpulkan kalau HP-nya adalah
90 derajat, dan 150 derajat. Nah, ini bisa dicek kebenarannya. Masukkan aja ke persamaan semula. Akar 3 sin X. Sebentar, jelek tulisannya. Persamaan yang kita bahas berikut adalah akar 3 sinus X ditambah kosinus X sama dengan 1. X-nya antara 0 derajat dan 360 derajat. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Tentukanlah HP-nya. Kita jawab. Ya, tidak apa-apa, di awal-awal ini kita tulis dia secara lengkap. Seperti ini dia. Kita buat dulu dalam bentuk umum, cos X ditambah akar 3 sin X sama dengan 1. Kalau koefisien nggak ditulis, itu artinya 1. Itu berarti A-nya di sini 1, kemudian B-nya di sini akar 3. Ya. Selanjutnya, kita akan mencari K. K itu kayak mana? K itu adalah akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Berarti K sama dengan 1 kuadrat, 1. Akar 3 kuadrat, 3. Kita dapat akar dari 4. Ya. Kita dapat 2. Selanjutnya, kita akan mencari alfa. Alfa itu adalah arcus tangen dari sin, koefisien sin per koefisien cos. B per A. Ya, arcus tangen B per A. Berarti akar 3 per 1. B-nya akar 3, A-nya 1. Berarti akar 3 per 1. Atau boleh juga kita artikan seperti ini. Tangen itu sin per cos. Berarti lihatlah koefisien sin, akar 3. Lihatlah koefisien cos, 1. Berarti akar 3 per 1. Berarti alfa adalah arcus tangen dari akar 3. Atau dengan kata lain, tangen berapakah supaya akar 3? Ya. Tangen 60 derajat. Ya. Kalau di kuadran 1, dia tangen 60 derajat. Ya. Tapi sebelumnya, tangennya bernilai positif. Di kuadran mana sajakah tangen bernilai positif? Kuadran 1 dan kuadran 3. Yang mana kita pakai di soal kita ini? Yang kuadran 1 atau yang kuadran 3? Kuadran 1. Berarti yang inilah kita pakai. Ya. Kenapa kuadran 1 yang kita pakai bukan kuadran 3? Karena di soal sinus dan cos bertanda positif. Itu hanya terjadi di kuadran pertama. Oke. Jadi tangen berapakah supaya akar 3? Udah bisa kita simpulkan sekarang. Itu adalah tangen dari 60 derajat. Ya. Kembali ke soal. Soal yang tadinya akar 3 sin X tambah cos X sama dengan 1 udah bisa diganti menjadi berbentuk K cos X dikurang alfa. Ya. Sama dengan 1 dalam soal kita ini. Ya, kalau K-nya udah dapat tadi berapa? 2. X. Alfanya tadi udah dapat 60 derajat. Sama dengan 1. Di soal diketahui sama dengan 1. Kalau kita buat di ruas kiri tinggal hanya cos X kurang 60 derajat. Berarti kedua ruas dibagi 2. Menjadi setengah lah ini. Ya, ini cos. Kosinus berapa supaya setengah? Masuk rumus pertama ini. Ya, kosinus 30 derajat. 30 derajat atau 60 derajat? 60 derajat. Oke. Berarti rumus yang pertama X kurang 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kita tuntaskan ini.
Berarti X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya negatif 1 tidak boleh. Kalau K-nya 0 dapat 120. Kalau K-nya 1 udah nggak boleh lagi. Apalagi lah K-nya 2 dan seterusnya. Jadi dari sini kita dapat X sama dengan 120 derajat. Masuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua. X dikurang 60 derajat sama dengan negatifkan sudut yang tadi itu. Ditambah K kali 360 derajat. Kalau kita buat hanya X di ruas kiri, berarti ini menjadi 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kalau K-nya negatif 1, tidak boleh. Apalagi lah kalau K-nya negatif 2 dan seterusnya. Kalau K-nya 0, kita dapat X sama dengan 0 derajat. Kalau K-nya 1, kita dapat X-nya 360 derajat. Kalau K-nya 2, udah nggak boleh. Jadi HP-nya adalah, maka HP-nya adalah ada 0 derajat, kemudian ada 120 derajat, kemudian ada 360 derajat. Seandainya kita cek, boleh. Seandainya 0, berarti kosinus 0 derajat ditambah akar 3 sin 0 derajat. Berarti jadi 1 ditambah akar 3 kali 0. 1 tambah 0 jadinya. 1 tambah 0, 1. 1 sama dengan 1, benar. Jadi perhitungan kita sudah benar. 6 sin 2x, dia agak advance ini. Akar 108 cos 2x sama dengan 6. Ya, sama dengan 6. Lihat, dia lebih advance dari yang tadi itu. Ya. Koefisien dari cos berapa? Min akar 108. Akar dari sin 2x berapa? 6. Ya, sekarang kita akan mengerjakannya langsung. Tidak pakai abi-abi. Ya, langsung ya. Udah harus bisa lebih terampil. Pertama, kita mencari K. Tapi sebelumnya saya tulis dulu lengkap soalnya. X-nya itu dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Ya. 0 derajat sampai 180 derajat. Ditanya berapakah himpunan penyelesaiannya. Oke. Kita akan membuat dia berbentuk K cos X dikurang alfa. Ya, kita akan buat seperti itu. Pertama, bisa kita lihat kita mencari K. Kita mencari K. Tugas yang pertama adalah mencari K. K itu adalah akar dari koefisien cos dikuadratkan ditambah koefisien sin dikuadratkan. Berarti akar dari negatif akar 108 dikuadratkan ditambah 6 dikuadratkan. Akar dari negatif dikuadratkan positif. Akar dari 108, 108. 6 dikuadratkan 36. 108 tambah 36, 142. 144 ya. Ya, kalau diakarkan dapat berapa? 12. Tugas kita berikutnya mencari apa? Mencari alfa. Ya. Alfa itu apa? Arcus tangen. Masuk koefisien dari sin 6. Masuk koefisien dari cos min akar 108. Ya. Bisa nggak disederhanakan 108? Bisa. Arcus tangen. Positif dibagi negatif, negatif. 108 itu boleh kita buat jadi 36 kali 3. Betul? Betul. Oke. Jadi
Boleh kita sederhanakan sekarang. Alfa adalah arcus tangen negatif dari 6 per akar 36, 3. 6 akar 3. Oke. Alfa sama dengan arcus tangen negatif 1 per akar 3. Kita lebih terbiasa merasionalkan ini. Kita buat menjadi arcus tangen negatif 1 per 3 akar 3. Ya. Atau dengan kata lain, tangen berapakah supaya negatif setengah akar 3? Bukan setengah ya. Negatif sepertiga akar 3. Tangen bertanda negatif. Kosinus berkoefisien negatif. Sinus bertanda positif. Ya. Saya ulang sekali lagi. Tangen bertanda negatif di sini. Karena tangennya bertanda negatif, maka kuadran yang kita periksa kuadran berapa? Kuadran berapa yang kita periksa? Yes, kuadran 2 dan kuadran? Ya, kuadran 2 dengan kuadran keempat. Apakah kedua kuadran dipakai? Tidak. Periksa soal kembali. Koefisien sinusnya positif, koefisien cosnya negatif. Cari kuadran yang sinus bertanda positif, cos bertanda negatif. Kuadran berapa? Ya, berarti yang kita pakai adalah kuadran yang kedua. Kuadran keempat nggak kita pakai. Ya. Jadi alfanya berapa? Ya, 150 derajat. Sepertiga akar 3 itu adalah tangen dari 30 derajat. Karena sasaran kita adalah kuadran 2, berarti 180 derajat dikurang. Kurang 30 derajat. Kita dapatlah alfa sama dengan 150 derajat. Sekarang kita akan memasukkan dia ke persamaan yang baru. Masukkan dulu K-nya. K-nya tadi berapa? 12. Masuk cos, masuk X, masuk kurang. Masukkan alfa. Alfanya berapa? 150 derajat. Diketahui di soal dia sama dengan berapa? Sama dengan 6. Ya, diketahui di soal dia sama dengan 6. Tadi dia nggak pakai cos X. Lihat soalnya pakai 2X, pakai 2X. Jadi di soal kita nggak pakai cos X kurang 150 derajat. Seharusnya berapa? Halo? Ya, halo. Di soal kan sudutnya nggak pakai X, tapi pakai berapa? 2X. Jadi hati-hati di sini. Ini nggak pakai X, tapi pakai apa? 2X. Ya, dia nggak pakai X, tapi pakai 2X. Karena di soal memakai atau menggunakan 2X sudutnya, maka di persamaan yang baru kita juga memakai 2X. Ya, sekarang kita sederhanakan. Cos 2X dikurang 150 derajat. 6 per 12 jadinya. Dapat berapa? Setengah. Ya, setengah itu cosnya berapa itu? Cosnya 60 derajat. Ya, cosnya 60 derajat. Jadi 2X dikurang 150 derajat masuk rumus pertama sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Berarti 2X sama dengan 60 derajat ditambah 150 derajat. Berapa itu? 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bagi 2 kedua ruas. X sama dengan 210 dibagi 2. Berapa itu? Berapa? 210 dibagi 2? 105 derajat. Oke, bagus. Ditambah K kali 360 dibagi 2. 180 derajat. Oke, bagus. Ya. Kalau K-nya negatif 1, kenapa? Oh, suaranya nggak jelas.
Mungkin jaringan kalian sih. 2x sama dengan 210 derajat ditambah x dikali 360 derajat. Kedua ruas dibagi 2, kita mendapat x sama dengan 105 derajat ditambah k kali 180 derajat. Selanjutnya, kalau kita ambil k negatif 1, maka nilai x-nya udah negatif, nggak boleh. Karena udah dibatasi paling kecil 0, paling besar 180. Kalau k-nya kita ambil 0, kita dapat x sama dengan berapa? 105 derajat. Kalau kita ambil k-nya 1, udah lewat dari 180. Nah, jadi nggak kita lanjut lagi untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua, 2x kurang 150 derajat sama dengan, negatifkan sekarang sudutnya, berarti negatifkanlah 60 derajat. Ditambah k kali 360 derajat. 2x sama dengan negatif 60 tambah 150. Dapat berapa? 90 derajat. Ya, ditambah k kali 360 derajat. Kalau dibagi 2 kedua ruas, x sama dengan 45 derajat ditambah k kali 180 derajat. Kita ambil k negatif 1, negatif 2, dan seterusnya, tidak memenuhi. Kita ambil k-nya 0, dapat x 45 derajat. Kita ambil k-nya 1, udah lewat dari 180. Permintaan di sini paling besar 180. Jadi, HP-nya udah bisa kita lapor 45 derajat dan 105 derajat. Ya. Terkadang si pembuat soal meminta kita menyatakan dalam V. Seandainya dinyatakan dalam V, maka kita harus bisa menukar ya. Kita harus bisa menukar. 45 derajat itu berapa pi itu? Berapa pi? Ya. 45 derajat itu berapa pi? Berarti bagilah dia dengan berapa? 180. Seandainya ditanya berapa pi kah 45 derajat, harus bisa kita cari. 45 derajat berapa pi? Seandainya diminta, harus bisa. Ya, 45 derajat bagi dengan 180 derajat. Kita dapat 1/4 pi. Seandainya diminta untuk yang 105 dibuat dalam V. Seandainya dibuat yang 105 derajat ke dalam pi, berarti bagilah dengan 180. Sederhana kan? Coba kita bagi bersama, ayo. 105 derajat dibagi dengan 180 derajat. Mau dibuat ke pi. Coba sama-sama dibagi 45 bisa nggak ya? 105 bisa dibagi 45. Kayaknya nggak bisa ya. Atau nggak bagi 5 aja dulu. 105 dibagi 5 dapat berapa? 21. 180 dibagi 5 dapat berapa? 180 dibagi 5. 36 ya? Ya, 5 kali ya. 36. Sama-sama dibagi 3 sekarang. Dapat berapa? 7. 36 dibagi 3 berapa? 12. Ya, jadi kita dapat berapa? 7/12 V. Itulah seandainya kalau diminta dalam V. Ya.